Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan salam sejahtera. Oke, hari ini guys kita melakukan kegiatan kebinekaan ke-14. Oh, kedua. 14 sudah mau selesai ya. Kedua hari ini kita kebetulan ketemu dengan timnya Pak Gut. Halo. Halo. Ya, oke. Dari tim satu mana? Tim satu. Halo. Ya, ketemu ya. Ini kunjungan ke kelenteng Hok Ling Lio. Nah, itu tulisannya di sana, baca. Selamat datang. Oke. Jomblo dilarang masuk. Nah, ya. Oke. Nah, kelenteng ini kenapa kita kunjungi? Pertama adalah keberadaannya dekat dengan menara 50 meter. Dan kelenteng ini berdiri sebelum menara. Artinya, kelenteng ini berarti memiliki jiwa besar, yaitu ketika peradaban Islam masuk, terus Hindu masuk dan lainnya, mereka itu toleransinya sangat kental. Nah, ini ada materi nanti saya share. Ya, kita share ke teman-teman. Masing-masing kelompok ya. Nanti saya juga ada materi untuk saya share ke Anda. Jadi kalau dilihat, mungkin di tempat Anda juga ada kelenteng ya, beberapa kota ya. Ada ya. Nah, pertanyaannya, kelenteng itu tempat ibadah agama apa? Agama atau kepercayaan? Konghucu itu agama atau kepercayaan? Agama? Agama atau kepercayaan? Konghucu itu punya Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa Konghucu itu adalah aliran kepercayaan. Dan kelenteng ini digunakan untuk menghormati leluhur. Ya, leluhur. Nah, nanti sebenarnya kalau ada Pak Wiknya lebih enak karena Pak Wiknya sedang nggak bisa. Jadi di sini ada dupa tempat. Nah, di sini biasanya kalau mau masuk itu ada sembayangnya. Itu Pak Dure. Ada yang menghadap ke barat dulu. Nah, itu ada artinya. Nah, artinya apa? Lihat videonya yang lalu ada. Gitu. Ada kegiatan lain, jadi nggak bisa hadir. Kita nanti materi yang sudah kami rangkum nanti akan saya share untuk teman-teman semua untuk mempelajari itu. Nanti kalau ternyata ada hal yang mungkin perlu penjelasan ulang, nanti tanyakan kepada kami. Kalau kami nanti tidak mampu untuk menjawab, maka saya akan bertanya ke Pak Weknyo ataupun ke Pak Dul yang lebih menguasai tentang kekelentengan ini. Cuman inti dari kenapa teman-teman PMM ini dari berbagai macam keyakinan, dari berbagai macam agama kok kita bawa ke sini, ingat, ini adalah pembelajaran kebinekaan jilid 2 ya, atau kedua. Kenapa kok harus ke kelenteng sini? Kan di sana-sana ada kelenteng, Pak, kan begitu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Muzid bahwa kelenteng ini berdiri sebelum adanya menara berdiri. Dan kemarin kalau saya cerita, di sebelah sana yang sekarang jadi parkiran, itulah yang dulu alun-alun Tajuk sebelum menjadi nama Kudus. Kudus itu namanya, sebelum Kudus itu dulu adalah daerah yang namanya Tajuk. Nah, di sana tempat penyebaran agama Islam, di sini ada keyakinan Konghucu, dan di sini untuk ritual ibadah mereka, keyakinan mereka untuk menghormati leluhurnya, tapi kita tetap serasi. Apa artinya kalau teman-teman sekarang itu sudah di zaman modern seperti ini, kok masih saling mencurigai, saling underestimate terhadap masing-masing kelompok dan golongan, itu berarti lucu banget. Karena nenek moyang kita 473 tahun yang lalu sudah menerapkan kebinekaan bersama-sama untuk saling menghormati, saling menjaga kerukunan antar umat keyakinan. Karena pada waktu itu juga belum ada Islam. Pada waktu itu juga keyakinannya masih macam-macam, ada kejawen, ada Konghucu dan lain-lain. Tapi mereka agar ini menjadi sebuah sejarah dan itu bisa kita tengok sampai hari ini, detik ini, nilai-nilai yang dipegang oleh mereka adalah toleransi itu. Ya. Toleransi dalam segala bidang. Contoh misalnya di sini nanti ada upacara besar biasanya di bulan apa, Pak? Untuk Imlek misalnya. Maka orang-orang yang Muslim di sebelah sana pun nggak akan mengganggu acara ini. Bahkan kita saling mendukung. Bahkan mungkin jalan raya ini akan ditutup, akan dialihkan ke sana, ke sebelah sana, karena ini untuk menghargai teman-teman kita yang kebetulan mempunyai keyakinan agama lain, termasuk dalam hal ini adalah khususnya Konghucu untuk merayakan hari raya Imleknya di sini. Begitu juga sebaliknya, ketika ada hari raya Idul Fitri untuk Muslim, buka luar biasanya kalau di sana ya Pak ya, itu pun yang di sini pun ikut menghargai dan menghormati. Bahkan kalau tahun lalu dari Pak Mujid sudah mengulik tentang itu, kita pun saling untuk berbagi ya Pak, untuk kita ikut nyumbang ke sana, entah itu dalam bentuk makanan apa namanya mentah
Nah, yang ngolah sana, begitu juga sebaliknya. Kalau sana misalnya ada penyembelihan kerbau dan lain sebagainya, lingkungan sini pun dibagi ya Pak? Bagi, Pak. Oh, benar. Real dibagi. Saya tidak mengada-ada. Benar ya Pak ya? Ya. Biasanya dikirimin ya Pak? Biasanya kalau menara ada acara, pihak sini juga diundang, dikasih undangan. Ini unik lagi teman-teman, kita tahu dari Pak Dul selaku narasumber kita untuk tahun ini, bahkan ketika ada acara-acara Islam besar di sana, maka di sini pun dikasih undangan resmi ya Pak ya, untuk ikut menghadiri. Guys, betapa luar biasanya, betapa harmonisnya sebuah kerukunan umat beragama, terutama toleransinya warga masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Kudus secara umum dan secara khusus adalah di lingkungan menara ini, ya, di lingkungan kelenteng ini. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung masuk ke dalam untuk melihat di dalam? Tapi minta tolong, kita juga sama seperti misalnya Anda masuk ke gereja, ya kan? Sepatu mungkin tempat ibadah, baik gereja maupun masjid dan kelenteng. Kalau hanya di lingkungan ini kita masih bisa pakai sepatu, kalau ke sana kita copot sepatu. Setuju ya? Oke. Monggo Pak Dul, kita ikuti ke dalam Pak Dul biar menjelaskan ini tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, kita masuk ke altar sembahyang ya, ini ya. Di sini ada dupa juga, biasanya setelah di luar bakar, di sini masih juga ya, Pak ya? Iya. Biasanya kalau sembahyang tuh ke depan dulu. Ke depan. Depan dulu terus sini. Ke sini. Ya, baru sini sama itu ya, terus ya. baru ke Ini ada depan. banyak beda-beda berdasarkan data yang kita dapatkan ya. Di sini ada altar Cho Soikong Bilek Hut. Kok Tingjung bisa dilihat ya teman-teman, bisa mendengar di sini. Ada namanya semua. Ada harimau masing-masing. Nah, ini ada dewa berbeda-beda ya. Kalau dia berdagang, pekerjaannya nanti ke dewa mana? Ini altar sembahyang Ho Teng Jingsin. Nah, ini tengah. Ya, atau Ho Teng Jingsin atau dewa bumi. Biasanya menjadi tempat sembahyang bagi para pedagang petani. Berharap yang pada lainnya. Ini seperti ini ya. Oke. Biasanya kalau ada apa? Dewi Kuan Yin adalah Penolong. Dewi biasanya. penolong. Kalau Dewi ada lihat kebaikan. Bokong kesulitan biasanya Tadi Pak Ah, Dul bilang ya. Dewi penolong. Dewi penolong. Kalau dalam keyakinannya Pak Dul ya, Ya. teman-teman yang lain yang sekeyakinan. Nah, ini Dewi Kuan Yin sini. Pernah melihat film-film yang ada Dewi Kuan Yin-nya ya? Nah, oke, sama. Oke, nah Ini ya. Nah. Penolong ya. Terus Kemudian di sini lihat ya. Ini apa ini? Naga. Ini naga, ini burung apa? Itu namanya burung hong atau feng huang. kalau pinik kebajikan. ya sebentar Kak. Kalau pinik kan sudah dalam duniamu Harry Potter ya. Iya. Itu pinik. Kalau ini dalam dunia perkelentengan ini namanya adalah burung Hong atau burung feng huang. Ya. beda ya. Ini kalau pinik saya biasanya punya itu. Nah. Satunya poligon. Nah. Satunya pinik. Ya, Beda. tahun lalu. Beda. Oke. Nah, oke, yang sebelah Kemudian sana. ada lagi Itu bukan burung. Oke, itu ya. Ini juga apa namanya? Nanti ada materi yang akan saya share ya. Apa tugasnya dan lain sebagainya Oke. ya. Kenapa? Karena itu semua warna merah ya. Dan Oke. warnanya Kayak gini untuk nyala itu paling boten sing jenengan ngertosi nopo? Untuk penerangan supaya terang. Untuk penerangan supaya terang. Ya, maksudnya itu perjalanan hidupnya itu supaya terang terus itu. Jadi itu tidak boleh mati. Boleh mati, ya kan? Dan itu mungkin juga melambangkan jiwa semangat yang selalu harus dikobarkan dalam diri. kalau kita misalnya kota Nah, kalau susunan-susunan gitu kan maknanya apa? Yang apa? Susunan-susunan gitu kan ada susunan yang dewa-dewa itu ya. Oh, itu apa ya? Klenek-klenek itu. Oh gitu. Klenek-klenek kalau yang ini itu
yang sebelah kanan kirinya itu dulu pengikutnya. Tunek ya pengikutnya. Pengikutnya itu klenek-klenek itu yang pengikutnya dulu. Kalau kemarin kamu di sana di makam makam Sunan Kudus kan ada makamnya ini makam kan para panglimanya dan lain sebagainya kan atau pengikutnya gitu ya. Tapi kalau yang posisi paling tinggi itu apa penyebutannya? Yang apa? Posisi paling tinggi. Itu sama. Itu yang pertama dulu patungnya tuh itu, terus setelah direnovasi ini terus patungnya itu diganti, yang itu sama yang besar itu. Yang aslinya itu yang belakang. Yang paling belakang. Nah, itu yang belakang itu yang asli pertama. Kan masalahnya kalau ganti pengurus itu ganti karena ini Mas, ini kan lebih ke arah keyakinan, ke arah bukan ajaran agamanya, bukan ya Pak ya. Jadi bukan. Tapi kalau saya itu ini dewaku gitu ya. Jadi saya lebih yakin kalau dewaku itu ini. Karena itu kan posturnya Dewi Kuan Yin kan banyak ya. Ini kan aku lebih yakin kalau perantaranya itu adalah patung yang ini gitu. Lebih yakin kalau yang ini seperti itu. Jadi kalau beda pengurus tuh penempatan itunya beda juga. Tapi tidak setiap itu. saat. Kadang-kadang ya masih mengikuti gitu ya Pak. Itu sama Mas, patungnya itu namanya sama, cuma model besar sama kecil gitu loh. Yang dulu kan warnanya kayak gitu, terus itu yang dulu warnanya keemasan diganti sama. Hok Ten Jing Sen itu berarti yang gede itu. Nah yang bawah-bawahnya itu adalah prajurit-prajurit atau panglimanya atau pengikutnya. Yang sana berarti Kwantikon kan gitu. Gimana? Iya, itu kan gini, itu sebenarnya itu sama dengan yang paling belakang. Tapi ganti pengurus. Terus diganti itu. Tahta yang paling dewanya itu yang bagian atas itu. Ya, Kalau jadi yang bawah tuh maksudnya udah prajurit. enggak sama, Mas. Oh sama. Ya, Tapi susunan itu susunannya ditaruh di belakang. Memang itu soalnya itu yang dulu. Yang bawahnya itu pengikutnya, yang belakangnya itu yang atas itu bukan. Soalnya Ya. aku mikirnya tuh kalau yang bawah tuh ada punya tahta, Ya, ini punya ya, tahta, ya. bagian. Ternyata yang kalau paling belakang itu udah awal, Ya, terus yang awal. paling depan itu baru lagi. Ya, baru. Tergantung. Enggak, yang kecil-kecil itu yang pengikut. Itu udah tentu. Boleh. Itu sana. Itu yang di kota itu yang bungkusan plastik. Itu udah tentu, itu tinggal orangnya. Oh gitu pas ada. Tapi kalau di sini, karena sini kan mayoritas Muslim, jadi bakar dupanya itu yang nggak bau. Oh gitu. Ya, yang nggak bau menyengat gitu nggak. Oh gitu. Jadi saya menghormati ya. Seumpama ada orang sini kalau yang baunya menyengat itu kan, wah ini bau apa? Tapi nggak apa-apa kok Pak. Kalau saya itu apa namanya? Kalau saya gitu, Ya. saya kan orang kan beda-beda. Beda-beda. Saya Muslim tapi kan kalau itu kan memang ya seperti itu keyakinannya, seperti halnya mungkin orang yang nggak suka dengan minyak misik gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi biasanya kalau berdoa pakai dupa gini tuh berapa banyak dupa? Kan ganjil. Setiap kalau dupanya itu punya maknanya, jadi setiap ininya itu punya makna. Enggak, ya itu ini ada begini, tapi saya teman-teman. enggak tahu. Oke, mungkin Kak Fajar bisa shoot kamera. Ini kita dapat sesuatu yang baru lagi dari Pak Dul ya. Ini perlu diperhatikan bersama bahwa biasanya di kelenteng-kelenteng tertentu itu ketika membakar dupa ataupun mungkin kemenyan itu kan aromanya menyengat. Nah, ternyata di sini tidak seperti itu. Ketika tadi diinfokan oleh Pak Dul bilang bahwa di sini sentralnya itu kan umat Muslim. Kita menghargai, kita menghormati agar pemeluk agama lain tidak terganggu dengan aroma ini. Keren kan? Sampai segitunya loh, mikirnya sampai segitu loh. Nggak asal emang gue pikirin gitu. Kalau lo biasanya kan baru beli jajan apa aja, temenmu nggak sampai mungkin kekeringan minta aja kamu nggak ditawarkan gitu ya. Apalagi ngormatin, kalau perlu habis minum pun buang aja. Masalah kepleset urusan lo, emang gue pikirin kan gitu. Kalau di sini nggak, hanya aroma kan dibawa angin kan.
Tapi kalau kita lihat sekarang, nah inilah nilai-nilai yang harus teman-teman bawa, yang harus teman-teman pegang teguh, bahwa toleransi, menghargai sesama, bahwa kita makhluk Tuhan yang intinya sama, akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing, sampai membakar dupa pun mencari yang tidak baunya menyengat, karena lingkungan sini adalah lingkungan Muslim. Keren ya? Luar biasa. Kita kan kemarin sudah jelaskan bahwa ini konsep Nusantara Kudus itu berbeda dengan kampus lain Kampus atau lain. kota lain. Kita punya konsep Gus juga. Ya. Gus apa Gus? Iya apa? Ngaji atau? Kita hari ini ke Kelenteng masuk dalam kategori apa? Bagus. Ayo, tadi udah tak jelaskan di depan patung Kuan Yin, tak jelaskan barusan juga kenapa bisa Gus. Kenapa gaji? Kenapa gagal? Masuk Kenapa? kategorinya. Ayo, tadi udah tak jelasin. Siapa yang di sebelah sana tadi? Ayo. Aduh, ya enggak ini ya. Wah, 20.000. Siapa yang bisa ngejawab? Ya, benar enggak? Oke, kurang tepat. Kurang tepat, iya. Kita kan konten kita Tadi kan Gus nggak juga. bersih, bagus, tapi apa itu dari Kalau sisi? bagus itu Kak, di sana kan bersih bagus, terus bukan hanya dari Fisiknya, fisiknya tapi dari hatinya, dari karakternya, karakter, terus dari, dari cara menghargai orang. terus suka. Oke, ini nanti dibagi ya, bagi ya. Jadi Gus bagus itu kan karakter sifat. Sifat kenapa orang Kudus itu banyak diajari Untuk ajaran selalu juga. berperilaku bagus. Karena bagus itu ada sikap bagus kita terhadap Tuhan kita, berarti kita menghargai bahwa kita wajib untuk beribadah. Bagus terhadap diri kita, bahwa ada berhak untuk bahagia, ada berhak untuk nyaman, ada berhak untuk apa, tapi itu diri sendiri, nggak bisa mengandalkan orang lain. Yang ketiga, bagus terhadap Yang lain. orang lain, sama lah. Kelenteng ini sebagai